Perkenalkan, nama saya Sari Rahel Divita, NIM 3122100091, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A pagi semester 2. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana bunyi vokal dan konsonan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Di dalam proses terjadinya bunyi, harus ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu sumber bunyi media pengantar, dan pendengaran bunyi juga merupakan gelombang longitudinal yang arah getarannya sama dengan arah lambat bunyi bisa merambat melalui beberapa media pengantar, zat cair, udara, dan benda padat. Saat sebuah benda bergetar, maka menyebabkan pergerakan molekul udara di sekitarnya. Molekul-molekul tersebut kemudian menabrak molekul yang ada di sekitarnya, sehingga menyebabkan mereka bergetar juga. Kemudian akan terjadi banyak tabrakan molekul udara di dekatnya. Gerakan reaksi berantai yang disebut dengan gelombang cuaca, dan ia terus berlangsung sehingga molekul kehabisan energi. Akibatnya, ada serangkaian tumpukan molekul saat gelombang suara melewati udara, akan tetapi molekul udara itu tidak bergerak bersama gelombang karena terganggu. Setiap molekul hanya bergerak menjauh dari titik istirahat, tetapi akhirnya kembali ke titik itu. Di sisi lain, bunyi tidak akan bisa merambat. Hal ini bisa kita lihat dari bel ruangan hampa, bahwa bel tersebut dapat bergetar akan tetapi mereka tidak bisa terdengar karena di sekitarnya tidak ada medium untuk merambat getaran ke telinga manusia. Getaran tersebut akan menimbulkan gelombang bunyi di udara, dan jika semakin kuat benda bergetar, maka akan semakin kuat pula bunyi yang dihasilkan saat di udara. Bunyi yang ada di udara akan ditangkap oleh daun telinga dan mengenai gendang telinga, sehingga akhirnya bergetar baik bunyi vokal yang dihasilkan alat ucap manusia. Proses pembuatan bunyi vokal terjadi apabila tidak ada hambatan pada alat bicara. Jika tidak ada artikulasi, hambatan untuk bunyi vokal hanya pada hambatan pita suara saja, karena vokal dihasilkan dengan gonitis dalam keadaan tertutup tetapi tidak rapat sekali. Dengan demikian, semua vokal adalah bunyi suara. Yang termasuk di dalam bunyi vokal adalah A, E, I, O, dan U. Ketika pengucapan huruf A, posisi bibir terbuka tipis kurang lebih selebar 2 jari, lidah ditarik ke dalam, dan suara didukung dengan getaran rongga mulut. Ketika pengucapan, rongga mulut terbuka tipis, lebih tipis daripada huruf A, dilebarkan ke kiri dan kanan dengan bunyi bergema. Ketika pengucapan huruf I, posisi gigi atas dan gigi bawah saling bersentuhan. Ketika pengucapan huruf O, mulut dibuka agak lebar, bibir dibentuk bulat, dan rongga mulut dibuka, lengkukan lidah ditarik ke dalam. Ketika pengucapan huruf O, selanjutnya, bunyi konsonan yang dihasilkan alat ucap manusia. Bunyi konsonan terjadi apabila ada hambatan arus udara pada sebagian alat bicara. Jadi, ada artikulasi. Proses hambatan atau artikulasi ini dapat disertai dengan bergetarnya pita suara atau tanpa disertai bergetarnya pita suara. Artikulasi yang pertama membentuk bunyi konsonan bersuara. Yang kedua, membentuk konsonan tak bersuara. Bunyi konsonan yang praktis biasanya dibedakan menurut hambatan atau cara artikulasi hubungan posisional antara penghambatnya atau hubungan antara artikulator pasif dan aktif, dan bergetar tidaknya pita suara yang termasuk di dalam bunyi konsonan adalah B, C, D, G, dan H. Ketika pengucapan huruf B, posisi kedua bibir merapat, kemudian terbuka sedikit. Ketika pengucapan huruf C, depan lidah menyentuh langit-langit keras.
Ketika pengucapan huruf D, ujung lidah menyentuh gusi atas. Ketika pengucapan huruf G, belakang lidah menempel pada langit-langit lunak. Ketika pengucapan huruf H, bibir atas dan bibir bawah terbuka lebar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kata yang tidak berkenan di hati. Saya Sari Rahel Divita mengucapkan terima kasih.